Salam Bapak Ibu semuanya. Sebelum ibadah kita mulai, terlebih dahulu izinkan saya untuk membacakan warta jemaat Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Warta jemaat yang pertama, kegiatan minggu ini yang pertama, ini ada perubahan, yaitu hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022, jam 5 sore, tempat GKJ Bandungan. Kegiatan adalah PA Kelompok Eklesia. Pujian Ibu Santi, firman Bapak Slamet R. Yang kedua, hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022, jam 5 sore, tempat GKJ Bandungan. Kegiatan adalah PA umum. Pujian Ibu Yuli Haryanti, firman Bapak Elia Pramono, penyelenggara Ibu Wardiningsih. Selanjutnya, hari Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022, jam 5 sore, tempat Ibu Menik Kropoh, kegiatan Beston Syukur Pernikahan. Pujian Ibu Sundari, firman Bapak Pendeta Matius Rusmianto. Berangkat bersama-sama dari gereja. Nanti mobil disiapkan oleh gereja. Selanjutnya, praktek khotbah mahasiswa Teologia UKSW. Mahasiswa Teologia UKSW Salatiga akan praktek khotbah pada hari ini, tanggal 13 Maret tahun 2022 di GKJ Bandungan. Selanjutnya, pemberkatan dan peneguhan nikah. Pemberkatan dan peneguhan nikah atas nama Saudara Aquila Otniel Witaraga, putra Ibu Sri Mumpuni Hesti Ningtyas dan Bapak Rino Arianto Kropoh dengan Saudari Sandra Dewi Juwono, putri Bapak Juwono Cahyonoto Hartoyo dan Ibu Nita Iskandar almarhum dari Semarang, akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022 jam 4 sore di Vinahouse Semarang. Mohon doa dari seluruh warga jemaat. Selanjutnya, persembahan minggu lalu sebesar Rp2.209.000. Sekali lagi, persembahan minggu lalu sebesar Rp2.209.000. Dan yang terakhir, dari majelis memohon kepada seluruh warga jemaat GKJ Bandungan dimanapun berada untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, tidak berkerumun, dan selalu cuci tangan sebelum melaksanakan aktivitas, mungkin makan dan lain sebagainya. Demikian warta jemaat yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nyanyikanlah nyanyian baru. Segala serafim kerubi, pujilah Dia bersama.
kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Beserta dengan saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan adik-adik sekolah minggu dipersilahkan untuk maju ke depan dan menerima berkat Tuhan. Janji keselamatan yang Allah berikan kepada manusia nyata di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Kematiannya menjadi sebuah pengorbanan bagi dunia agar dunia memperoleh keselamatan. Tuhan tidak meninggalkan janjinya. Ia senantiasa menyertai perjalanan kehidupan umatnya. Mari kita merespon janji Tuhan di dalam keseharian hidup dengan berpengharapan hanya kepadanya dan bersukacita di dalamnya. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahnya langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita merendahkan diri kita sepenuhnya di dalam dosa pengakuan dosa. Marilah kita membawa bersama segala sesal dan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Nyanyian ini adalah doa kita kepada Allah yang menyatakan janji dan memenuhi janjinya.
setelah kita menyesali dosa-dosa kita juga akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Dalam kasih, kita mendapatkan kasih pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi kita semua. Syukur kepada Allah yang telah memberi pengampunan. Salam damai bagi kita saudara juga. Di dalam kasih yang teguh. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama satukan hati dan pikiran kita. Mari kita menghadap Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur limpah terima kasih kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena atas segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, kami umat-Mu boleh mengucap syukur untuk ibadah kami pada minggu hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mengurapi kami, memberkati kami, setiap kami yang boleh tidak hanya mendengar, namun juga boleh merenungkan dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Berkati kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bacaan pertama kita pada hari ini diambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 18. Setelah itu Abram menerima penglihatan dan mendengar Tuhan berkata kepadanya, "Jangan takut Abram, aku akan melindungi engkau dari bahaya dan memberikan kepadamu upah yang besar." Tetapi Abram berkata, "Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan tidak memberikan anak kepada saya. Orang yang akan mewarisi harta saya hanyalah Eliezer, hamba saya dari Damsyik. Jadi apa gunanya Tuhan memberi upah kepada saya?" Kemudian Abram mendengar Tuhan berkata lagi kepadanya,
bukan hamba-Mu yang akan menjadi ahli waris-Mu, melainkan anak laki-lakimu sendiri. Tuhan membawa Abram keluar lalu berkata kepadanya, "Pandanglah langit dan cobalah menghitung bintang-bintang, engkau akan mempunyai keturunan sebanyak bintang-bintang itu." Abram percaya kepada Tuhan, dan karena itu Tuhan menerima dia sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Kemudian Tuhan berkata lagi kepadanya, "Akulah Tuhan yang telah memimpin engkau keluar dari negeri Ur di Babilonia, untuk memberikan tanah ini kepadamu menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan yang Maha Tinggi, bagaimana saya dapat mengetahui bahwa tanah itu akan menjadi milik saya?" Jawab Tuhan, "Ambillah umatku seekor sapi betina, seekor kambing betina, dan seekor domba jantan, masing-masing berumur 3 tahun, dan juga seekor burung terkukur dan seekor burung merpati." Lalu Abram mengambil binatang-binatang itu bagi Allah, sapi, kambing, dan domba. Itu masing-masing dibelahnya menjadi 2, dan belahan-belahan itu diletakkannya saling berhadapan dalam 2 deret. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Daging itu dihinggapi burung-burung pemakan bangkai, tetapi Abram mengusirnya. Ketika matahari mulai terbenam, Abram tertidur nyenyak. Tiba-tiba ia diliputi rasa takut yang amat sangat. Tuhan berkata kepadanya, "Ingatlah, keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri lain. Mereka akan menjadi hamba di sana dan akan ditindas 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang memperbudak keturunanmu itu akan kuhukum, dan pada waktu keturunanmu meninggalkan negeri itu, mereka akan membawa banyak harta benda. Engkau sendiri akan mencapai usia yang tinggi, engkau akan mati dengan tenang, lalu dikuburkan. Sesudah empat keturunan, anak cucumu akan kembali ke sini, karena aku tidak akan mengusir orang Amori sebelum mereka menjadi begitu jahatnya sehingga perlu dihukum." Ketika hari sudah malam, tiba-tiba muncul sebuah anglo yang berasap dan obor yang menyala, lalu lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada waktu itu juga Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Kata Tuhan, "Aku berjanji akan memberikan kepada keturunanmu seluruh tanah ini, mulai dari batas negeri Mesir sampai ke sungai Efrat." Demikianlah sabda Tuhan Allah. Mazmur tanggapan pada hari ini diambil dari Mazmur 27. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya.
Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bacaan kedua diambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai 21, disambung Filipi 4 ayat 1. Saudara-saudara sekalian, ikutlah teladan saya. Kami sudah memberikan teladan yang benar. Sebab itu, perhatikanlah baik-baik orang-orang yang mengikuti teladan kami itu. Saya sudah seringkali memberitahukan kepadamu, dan sekarang saya mengulanginya lagi dengan menangis, bahwa ada banyak orang yang hidupnya merusak arti kematian Kristus di salib. Hidup orang-orang seperti itu akan berakhir dengan kehancuran, sebab ilah mereka adalah keinginan tubuh mereka sendiri. Hal-hal yang memalukan, justru itulah yang mereka banggakan, sebab mereka memikirkan hanya hal-hal yang berkenaan dengan dunia ini saja. Tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Tubuh kita yang lemah dan dapat hancur ini akan diubah oleh Kristus menjadi seperti tubuhnya sendiri yang mulia. Ia dapat melakukan itu karena ia memiliki kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Sebab itu, saudara-saudaraku yang tercinta, demikianlah hendaklah kalian hidup dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hati saya rindu kepadamu, kalianlah kebanggaan saya yang membuat saya bahagia. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan juga teman-teman terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan pada minggu hari ini, izinkan saya sebelumnya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Christine Enriana Saripeni, biasa akrab dipanggil Ria. Saya mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana, angkatan 2019. Dan saya ke tempat ini tidak sendirian. Saya ke tempat ini bersama-sama dengan teman-teman saya yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Teologi UKSW. Nah, itu singkat cerita, perkenalan singkat saya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lakukan setelah ibadah selesai. Ya, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, adapun tema khotbah kita pada minggu hari ini yaitu janji Allah menguatkan hidupmu. Janji Allah menguatkan hidupmu. Ya, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena atas pertolongan Tuhan, saya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang hadir pada saat ini masih bisa kita berkumpul bersama-sama beribadah pada minggu Prapaskah yang kedua ini. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada kita sekalian, bagaimana kabar dari kita sekalian, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang terkasih? Iya, puji Tuhan kalau kabar kita semua saat ini kita sedang mengalami keadaan yang sedang baik-baik saja. Dan puji Tuhan kalau kita saat ini semua mengatakan kita sehat, kita ada dalam keadaan baik-baik saja dan juga luar biasa. Ya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana jika kita kembali merenungkan bersama pertanyaan saya tadi? Apakah benar keberadaan diri kita saat ini memang sedang dalam keadaan baik-baik saja? Apakah benar diri kita saat ini sedang tidak dilanda permasalahan, tidak diganggu oleh yang namanya pergumulan di dalam hidup kita? Apakah benar bahwa di relung hati kita tidak ada perasaan yang mengganjal atau yang membuat diri kita tidak nyaman pada hari ini? Syukur puji Tuhan ketika kita menjawab kita dalam keadaan baik-baik saja dan luar biasa. Amin. Tapi syukur puji Tuhan juga ketika kita saat ini berada dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena setiap dari kita tentu membutuhkan seorang penolong yang dapat memulihkan hati dan hidup kita yang sedang ada di dalam pergumulan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan kita pada hari ini yang boleh bersama-sama kita renungkan di dalam kitab Kejadian. Di situ Tuhan menjelaskan bahwa perjanjian Allah kepada Abram tentang keturunannya, di mana Tuhan Allah berjanji akan menghukum bangsa tersebut dan membawa Abram keluar dari tanah perbudakan dan kembali ke tempat di mana Abram berada. Kemudian Tuhan Allah memberikan keturunan Abram, dan Tuhan berjanji akan memberikan Abram keturunan yang sangat banyak dan keturunan yang merupakan keturunan anak laki-laki yang besar dan dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrata. Dan oleh karena itu, dengan imannya Abram, Allah meyakinkan Abram dalam suatu penglihatan bahwa ia adalah perisai dan upah Abram. Kemudian Abram menanggapi kata-kata dari Allah tersebut yang menguatkan ini dan mengingat bahwa istri Abram yang bernama Sarai adalah mandul, dia tidak bisa memiliki anak dan tidak bisa memiliki keturunan. Untuk itu dia terus meminta kepada Tuhan dan Tuhan menjanjikan sebuah keturunan laki-laki kepada Abram dan juga istrinya,
dan yang nantinya akan menjadi ahli waris dari Abram itu sendiri. Nah, melihat sikap hati Abram yang beriman kepada Tuhan dan memperhitungkan segala hal kebenaran di dalam firman Tuhan, istilah kebenaran berarti mempunyai hubungan yang benar dengan Allah dan kehendaknya, dan Allah mengadakan perjanjian dengan Abram. Dengan ini Abram menerima bahwa Allah sebagai perisai dan upahnya keturunan yang banyak dan janji suatu negeri yang besar kepadanya. Kemudian ketika kita melihat lagi dalam bacaan firman Tuhan yang khususnya terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35 tersebut, menceritakan tentang kisah di mana Yesus harus mati di Yerusalem. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai bentuk kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia ini, di kehidupan dunia ini, bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dijalani Allah. Dan di balik itu ada berbagai macam godaan, tantangan, pencobaan yang datang menghampiri Yesus itu sendiri. Bahkan kehadiran Yesus di dunia ini sungguh-sungguh merupakan janji dari Kristus itu sendiri untuk datang memberikan keselamatan bagi setiap kita manusia. Di mana janji Allah untuk menyelamatkan manusia itu harus dilakukan Yesus Kristus melalui peristiwa kematian. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, di dalam hal ini seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa peristiwa salib itulah yang merupakan bentuk pengorbanan Kristus untuk penebusan dosa kita di dunia ini. Di mana hal inilah yang menjadi penggenapan Allah terhadap manusia melalui karya keselamatan Kristus di kayu salib. Melalui kedua bacaan tersebut, kita diajak untuk selalu menyerahkan diri kita, menyerahkan iman percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Melalui hal tersebut, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang terkasih, ketika kita mengaitkan di antara kedua bacaan tersebut, bahwa setiap individu kita pasti memiliki rasa takut. Rasa takut dalam diri kita ketika kita menghadapi pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita. Namun rasa takut itu merupakan hal manusiawi, Bapak, Ibu. Di mana banyak orang karena rasa takut justru tenggelam dalam keputusasaan. Ketika kita berada dalam rasa takut, justru kita tidak mempercayai adanya Tuhan dalam hidup dan diri kita. Dan hal itu juga bisa membuat kita menjauh dari Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan dan kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam diri dan hidup kita. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang ini bahwa keselamatan sejati itu adalah hanya ada di dalam Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus menjanjikan keselamatan dan hidup kekal di dalam kehidupan kita setiap umatnya yang senantiasa percaya kepada Tuhan dalam diri kita masing-masing. Sebagai orang-orang Kristen yang kerap disebut sebagai mitra Tuhan, kita dihadirkan Tuhan untuk membawa pengharapan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan hal itu bukanlah berarti kita bebas dari rasa takut, melainkan menjadikan rasa takut sebagai hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bacaan kita dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang pertama, Rasul Paulus menegaskan kembali, menekankan kepada jemaat untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Di mana Paulus menasihati jemaat untuk selalu bersukacita di dalam Kristus. Meskipun kehidupan yang dijalani tidak mudah, dan hidup selalu ada dalam pergumulan, ada dalam permasalahan, baik itu permasalahan yang kecil, sampai pergumulan hidup yang besar, itu kita harus mampu menjalani dengan betul-betul percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia dalam kehidupan kita. Melalui hal itulah
kita dapat kembali melihat bahwa Abram melanjutkan pengharapannya pada janji Tuhan yang sepertinya sulit untuk ditepati. Namun hal itu juga membuat Yesus berjalan menuju Yerusalem, kota suci sekaligus kota tempat para nabi. Tuhan mengalami derita. Yesus menyongsong derita bukan karena ia sebagai penikmat derita, namun karena melihat justru melalui deritanya, dunia dapat hidup dalam damai sejahtera Allah. Melalui hal itulah yang membuat kita mampu untuk melihat derita sebagai rahmat. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya memiliki sebuah gambaran atau ilustrasi yang nantinya dapat menolong kehidupan kita, dapat menghayati kehidupan kita, bagaimana kita berjalan bersama-sama dalam Kristus. Diceritakan pada suatu hari, sebuah banjir besar datang melanda di sebuah tempat tinggal si orang Kristen saleh. Orang Kristen saleh ini sangat ketakutan, dan ia meminta dengan harap pertolongan Tuhan untuk datang kepadanya. Ia bergumul kepada Tuhan ketika banjir besar itu datang menimpa dia. Ia terus berharap, terus berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Lalu beberapa tim penyelamat datang dengan sebuah perahu karet dan akan menolong orang Kristen saleh tersebut. Namun apa yang dilakukan oleh orang Kristen saleh tersebut? Ia justru tidak mau ikut dengan para tim penyelamat tersebut. Dan ia berharap bahwa nantinya Tuhan sendirilah yang akan menolong dia dan akan menyelamatkan dia dari banjir yang besar itu. Kemudian singkat cerita, arus air naik semakin tinggi. Dan tim penyelamat pun datang dengan sebuah helikopter untuk menyelamatkan si orang Kristen saleh ini dari banjir besar tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Kristen saleh ini? Ia tetap tidak mau ikut dengan tim penyelamat tersebut dengan alasan yang masih sama seperti alasan yang sebelumnya, bahwa Tuhan sendirilah yang akan menolongnya dan akan menyelamatkannya dari sebuah peristiwa banjir besar tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui cerita ilustrasi tersebut, keselamatan itu sebenarnya sudah Tuhan berikan kepada si orang Kristen saleh ini melalui tim penyelamat yang akan datang menolong ia. Dan ketika kita renungkan di dalam hidup kita masing-masing, hidup kita pribadi lepas pribadi, ketika kita berdoa meminta keselamatan kepada Tuhan, maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan adakah saat ini kita merasa sedih karena Tuhan belum menjawab doa-doa kita? Pasti. Bagi saya dan Bapak Ibu dan juga teman-teman yang hadir pada saat ini, ketika doa-doa kita, pergumulan kita, permasalahan hidup kita belum dijawab oleh Tuhan sampai saat ini, pasti kita merasa sedih, merasa takut, merasa kecewa, dan sampai berputus asa. Hal itu tidaklah benar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhanlah Maha mengetahui segalanya. Tuhanlah yang akan mengabulkan setiap doa-doa dan permohonan di dalam hidup kita. Mengapa hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, hal itu bisa terjadi juga karena kita terlalu membatasi waktu kita kepada Tuhan, bentuk dan cara Tuhan untuk memberikan apa yang akan kita minta. Dan ada kalanya Tuhan sudah memberikan apa yang kita minta, namun kita mengabaikan hal tersebut. Dan ada saatnya Tuhan belum menjawab doa-doa kita, namun ketika datang waktu yang tepat, Tuhan akan mengabulkan setiap doa yang kita gumuli dalam hidup kita. Untuk itu, marilah setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, selagi kita meminta dengan tulus hati dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberikan jauh lebih baik dari apa yang akan kita minta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, di mana yang minggu lalu seperti yang sudah kita boleh renungkan bersama-sama, tema khotbah pada Minggu Prapaskah yang pertama di mana dikatakan hidup harus berlanjut.
Hal itu tentu sama dengan apa yang boleh kita renungkan pada saat hari ini, di mana kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, dengan tema khotbah kita yaitu janji Allah menguatkan hidupmu. Walaupun kita sedang dilanda permasalahan dan pergumulan hidup yang cukup berat, bahkan sampai saat ini pun kita masih merasakan beban itu ada dalam diri kita, maka serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan iman keselamatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan pasti menepati janji-janji keselamatan itu bagi setiap kita, umat kepercayaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, adapun pesan-pesan dari firman Tuhan, dari renungan yang boleh kita renungkan bersama pada hari ini, yang pertama ialah janganlah berputus asa dalam menanti janji Allah dalam hidup kita. Bertahanlah sebentar lagi dalam masa-masa sulit kita, sebab Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Dan yang kedua, seperti saya teringat seperti sebuah lagu rohani, sepertinya lagu ini juga sudah tidak asing untuk kita dengar bersama, yang berjudul Jangan Pernah Menyerah. Dikatakan pada setiap lirik demi lirik, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih. Nah, setiap syair demi syair, lirik demi lirik tersebut benar-benar menguatkan hidup kita. Dan ketika kita sedang mengalami permasalahan dalam hidup, yang Tuhan inginkan setiap dari kita, lewat lagu tersebut, tidak hanya sebatas kita dengarkan begitu saja, tidak hanya sebatas kita dengarkan sepintas begitu saja lirik lagu tersebut, melainkan bagaimana kita mampu untuk menghayati setiap syair, menghayati setiap lirik demi lirik dari lagu tersebut, yang untuk benar-benar menguatkan hidup dan kehidupan kita hari lepas sehari. Kemudian pesan yang ketiga bagi kita sekalian, Tuhan juga sudah sediakan yang terbaik untuk kehidupan kita, karena Ialah yang merancang seluruh kehidupan kita. Ia yang menata seluruh kehidupan kita. Janji keselamatan dan hidup kekal dari Allah telah nyata terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mau untuk bersungguh-sungguh mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan, dan kita meyakini bahwa Tuhan Maha mengetahui segalanya dalam hidup kita. Untuk itu, ketika kita pulang kembali ke tempat ini, kita berpisah satu dengan yang lainnya, kita diajarkan untuk bagaimana kita mampu untuk menunggu sabar akan janji Allah dalam kehidupan kita. Apalah artinya kita kehilangan sesuatu yang fana di dunia ini, jika kita dijanjikan untuk menikmati sukacita kekal bersama Kristus di surga nanti. Melalui hal itulah yang akan membuat kita mampu untuk menjalani kehidupan kita dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saat teduh bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, melalui pesan
yang Engkau berikan kepada kami pada minggu hari ini, di mana janji Allah menguatkan hidup kami, janji Allah menguatkan kehidupan kami. Kami boleh diajarkan untuk sungguh-sungguh melayani Engkau dengan tulus hati, tanpa imbalan apapun ya Bapa. Ajarkanlah kami umat-Mu untuk tetap setia melayani Engkau, tetap setia dan sabar menanti janji keselamatan Allah terjadi dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mampu menjalani, melewati seluruh pergumulan hidup, permasalahan hidup, beban hidup kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari rasa takut, rasa kecewa, rasa putus asa dalam hidup kami ya Tuhan. Bentuklah kami untuk menjadi umat kepunyaan-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami untuk mampu melewati hari-hari kami, hidup kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam campur tangan kasih-Mu ya Bapa. Amin. Dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mengakui Imam Rasuli. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu, mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita, dan mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur limpah terima kasih kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena atas segala berkat dan penyertaan-Mu, kami anak-anak-Mu boleh ada sebagaimana kami ada pada saat hari ini. Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kami membawa segenap doa dan pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Pada saat hari ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang boleh hadir beribadah bersama-sama di Minggu Prapaskah yang kedua ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menuntun menyertai setiap kami yang boleh hadir pada saat ini, boleh melingkupi kami dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Kiranya Engkau boleh memberkati dalam setiap usaha dan tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam studi kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan lingkungan sosial kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam campur tangan kasih-Mu ya Bapa. Pada saat hari ini juga, ibadah kami boleh sampai saat ini berjalan dengan baik, dan kiranya Engkau memberkati segala prasarana-prasarana yang kami gunakan dalam ibadah hari ini, sampai pada minggu-minggu berikutnya dan sampai pada tahun-tahun berikutnya. Kiranya kami membawa ke dalam doa, kiranya Engkau tetap memberkati. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, di mana kami akan melanjutkan kehidupan kami pada minggu-minggu berikutnya. Kiranya Engkau tetap memberikan kami penghayatan, memberikan kami kekuatan, mampukan kami untuk tetap berdiri teguh, sebelum kami nantinya akan
melewati hari-hari kami, dan nantinya kami akan masuk ke dalam Pekan Raya Paskah di bulan April mendatang. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih ada dalam masa pandemi ya Tuhan. Perkembangan COVID yang sudah mulai tersebar di daerah kami, virus varian baru yang sudah ada sampai saat ini, kami kiranya menyerahkan ke dalam campur tangan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang memutuskan tali penyebaran COVID ini dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami anak-anak-Mu dari penyebaran virus COVID-19 yang ada sampai saat ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa dan negeri kami ini ya Tuhan. Pemerintahan bangsa kami, baik yang dari tingkat atas sampai ke tingkat yang rendah sekalipun. Berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan dalam mereka mengelola tugas dan setiap aktivitas mereka untuk bangsa dan negeri kami ini ya Tuhan. Begitu juga kami masyarakat Indonesia ini. Ajarkanlah kami juga untuk bagaimana kami taat dalam diri kami pribadi maupun taat kepada orang lain, terlebih-lebih taat kepada-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami masing-masing pribadi lepas pribadi, kami bisa menjaga diri kami dengan baik, kami bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19 ini dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam campur tangan kasih-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini juga kami bergumul untuk program-program gereja-Mu, terkhusus GKJ Bandungan di tempat ini ya Tuhan. Baik yang ada di Pepantan juga kiranya Engkau memberkati segala program-program kerja di jemaat-Mu di tempat ini, baik program jangka pendek, jangka menengah, sampai pada jangka panjang nanti. Kami membawa ke dalam doa, pergumulan apapun itu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang menyertai sehingga program ini dapat dijalankan dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, bagi jemaat yang lemah iman, bagi anak-anak sekolah, baik yang dari tingkat PAUD sampai yang di bangku kuliah, maupun yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang mencari pasangan hidup mereka, dalam pergaulan kehidupan kita, lingkungan sosial kita, kiranya Engkau juga memberkati ya Tuhan. Jemaat yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha mengetahui segalanya. Sebelum mulut lidah hati kami bertutur kata, Engkau lebih dulu mengetahui pergumulan mereka, sakit penyakit mereka. Engkau boleh mengangkat seluruh penyakit yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Kami juga membawa ke dalam doa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan. Engkau boleh memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga keselamatan kepada mereka dalam mereka menjalani hari-hari mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini juga kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik dosa pikiran kami, tutur kata kami, perbuatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mohon ampun segala ampun ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu, layakkanlah kami untuk menjadi anak-anak ketebusan-Mu ya Bapa. Doa kami ini sangat singkat, dan kami akhiri doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari mengucap syukur melalui persembahan untuk Tuhan.
Kiranya persembahan yang dikumpulkan dapat dikelola oleh majelis gereja untuk pelayanan misi Allah di dunia ini. Mari kita mendasari persembahan kita dengan melihat dari Roma 12 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi jalannya kantong persembahan, mari kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama sampai ketiga. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berenang? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, nikmatmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kami ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan melalui doa. Mari saya antarkan. Ya Tuhan Yesus, pertama-tama yang ingin saya ucapkan adalah ucapan syukur kami ya Tuhan, karena Engkau masih izinkan kami untuk menerima berkat rohani melalui sabda kebenaran, melalui firman-Mu ya Tuhan, yang telah disampaikan oleh anak kami Christine ya Tuhan. Semoga firman yang telah kami dengar ya Tuhan dapat menjadi pegangan dalam hidup kami, sehingga hidup kami selalu tegak lurus, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kuserahkan
jalan hidup seluruh keluarga besar, warga jemaat GKJ Bandungan ataupun Pepantan Sumowono, hanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Dampingi kami selalu ya Tuhan, lindungi kami selalu ya Tuhan. Di dalam kami mencari rezeki, di dalam kami belajar ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, apa yang kami lakukan ya Tuhan, sehingga selalu Engkau dampingi, sehingga tidak melenceng dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau juga masih memberi kesempatan pada kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan sebagian berkat jasmani yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, sucikan berkat ini ya Tuhan, sehingga layak di hadapan-Mu. Dan kuserahkan ya Tuhan, yang mengelola persembahan ini hanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Jagailah selalu ya Tuhan, sehingga selalu takut akan Engkau ya Tuhan. Sehingga persembahan ini dapat kami kelola hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, apalagi saudara Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan di dalam perjalanan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat sampai di rumah, bertemu dengan sanak saudara kami, bertemu dengan tetangga kami ya Tuhan. Dan tolonglah ya Tuhan, selalu jadikan kami umat-Mu yang terdepan di dalam menjalankan kasih di antara kami ya Tuhan. Sehingga kehidupan di lingkungan kami selalu damai sejahtera ya Tuhan. Doa permohonan yang tidak sempurna ini ya Tuhan, hanya kami minta, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini, mari bersama-sama kita bernyanyi dari nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 369, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Ya Yesus ku berjanji. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peganglah janji pengharapan yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap langkah hidup kita, dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus di dalam keseharian hidup. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. kini dan selamanya. Mari kita mengarahkan hati kita dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.